saya Rosnia. Saya mengajar mata pelajaran fikih kelas 7 di MTSN 1 Buton, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, sekaligus mahasiswi PPG Transformasi dalam jabatan BES 1, Kementerian Agama di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuri Purwokerto, dengan nomor peserta 08612700820068. Hari ini, Senin, tanggal 5 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja kelas 7 dengan materi sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa bersama. Siapa yang giliran untuk pertemuan kali ini baca doa? Ya, Bu. Silakan. Sama sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Mas Madrasah. Gemah madrasah membahana di persada bumi Nusantara, pengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. Sekarang Ibu Guru mau mengecek kehadiran. Bagaimana semuanya hadir? Ya, alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Lihat pakaiannya sudah rapi. Semua di bawah meja atau kursi, kalau ada sampah silakan buang di tempat sampah. Bagaimana kabar semua? Iya. Jadi anak-anakku sekalian, materi yang kita bahas kali ini adalah sholat jamaah. Ya, jadi sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, anak-anak sekalian kan sudah di pembelajaran sebelumnya Ibu Guru sudah ajarkan tentang sholat fardu. Kalian juga sudah tahu tentang pengertian dan bacaan sholat fardu, waktu-waktunya, prakteknya, kemudian sudah memiliki sikap taat kepada dalam menjalankan sholat fardu. Jadi materi kita kali ini adalah yang kita bahas materi sholat jamaah. Anak-anak sekalian, pasti kita pernah mengalami. Pernahkah kalian mengalami situasi yang sangat sulit untuk melaksanakan sholat tepat waktu? Misalnya situasi dalam kondisi apa? Pada saat ketika Ya. pada saat sakit. Iya, betul sekali. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat jamaah dengan benar, mengidentifikasi dasar hukum, dalil nakli diperbolehkannya sholat jamaah dengan tepat, menyebutkan syarat-syarat diperbolehkannya sholat jamaah dengan benar, menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat jamaah takdim, sholat jamaah takhir dengan benar, mempraktikkan sholat jamaah dengan benar dan tertib. Anak-anak sekalian, Ibu Guru menampilkan gambar. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3, dan ada gambar 4.
Silakan kalian bentuk kelompok 5 sampai 6 orang. Sekarang pasti kita dihadapkan dengan, silakan kalian lihat gambar, ada pertanyaan. Menurut kalian bagaimana cara salat dalam kondisi seperti ini? Apakah ada kemudahan yang diberikan agama kita dalam menjalankan sholat? Gimana? Ya, ada. Misalnya dengan sholat iya, oke, dengan sholat jamak. Jadi inilah kemudahan yang diberikan oleh agama Islam dalam menjalankan sholat, yaitu dengan menggunakan sholat dengan melaksanakan sholat jamak. Selanjutnya Ibu Guru akan membagikan lembar kerja berdasarkan kelompok. Sudah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan baca petunjuknya sebelum mengisi lembar kerja yang ada, yang Ibu Guru sudah bagi. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Ya, oke. Mantap. Iya. Bagus. Ya, bagaimana kelompok 3? Sudah, oke. Oke, mantap, bagus. Bagaimana kelompok 4? Masih semangat? Iya, sudah selesai? Oke, bagus. Bagaimana? Sudah selesai kerjakan tugas kelompoknya? Ya. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok saya, menurut pemahaman kelompok saya, apa yang dimaksud dengan sholat jamaah adalah melaksanakan 2 sholat fardu dalam 1 waktu. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi lagi atau ada menambahkan? Ya, mungkin dari kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4 ada yang mau menanggapi dari presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, sholat jamaah secara bahasa berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Dan secara istilah, sholat jamaah adalah menggabungkan 2 sholat fardu atau wajib dalam 1 waktu. Iya, betul, mantap. Selanjutnya, tepuk tangan untuk kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Diskusikan dengan kelompokmu, berikan satu contoh tata cara sholat jamaah takdim dan takhir. Tata cara sholat jamaah takdim: 1. Berniat. 2. Takbiratul ihram. 3. Salat zuhur 4 rakaat seperti biasa. 4. Salam. 5. Berdiri lagi dan berniat salat kedua. 6. Takbiratul ihram. 7. Salat asar 4 rakaat seperti biasa. 8. Salam. Tata cara salat jamaah takhir: 1. Berniat menjamak salat maghrib dengan jamak takhir. 2. Takbiratul ihram. 3. Salat maghrib 3 rakaat seperti biasa. 4. Salam. 5. Berdiri lagi dan berniat salat yang kedua. 6. Takbiratul ihram. 7. Salat isya 4 rakaat seperti biasa. 8. Salam.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nanda Mizwat untuk mempraktikkan tata cara sholat jamak. Sholat fardhu zuhri arba'at rakaat majmu'an bil asri jam'a taqdim lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Setelah kita melakukan diskusi, maka mari kita sama-sama menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Mulai dari definisi sholat. Sholat menurut bahasa adalah menggabungkan. Menurut istilah adalah sholat yang dilakukan dengan menggabungkan dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya, contohnya sholat zuhur dikerjakan, sholat zuhur dan asar digabung, sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Sholat yang tidak bisa digabung adalah sholat subuh. Hukum untuk sholat jamak adalah diperbolehkan atau mubah. Lanjut dalil sholat jamak. Untuk dalil sholat jamak itu bisa kita lihat di Quran surah An-Nisa ayat 103 dan Quran dan hadis riwayat Muslim. Syarat-syarat diperbolehkannya sholat jamak. Yang pertama karena perjalanan jauh atau musafir atau safar. Perjalanan jauh yang dimaksud di sini adalah dengan jarak tempuh 80 sampai 90 km. Kemudian dia tujuan perjalanannya adalah bukan untuk maksiat dan statusnya sebagai musafir dan tidak berniat mukim atau tinggal di daerah tersebut. Yang kedua, syarat yang diperbolehkan yang kedua adalah karena sakit yang memberatkan, sakit parah, bukan sakit ringan atau sakit biasa. Yang ketiga, hujan lebat yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan sholat seperti biasa, jadi dia harus menjamak. Yang keempat adalah khawatir adanya bahaya, misalnya ada bahaya yang mengancam, misalnya dari situ ada peperangan dan yang lain sebagainya. Dan yang kelima adalah hajat yang mendesak, takut hartanya kecurian dalam pengurusan jenazah dan yang lain sebagainya. Cara melaksanakan sholat jamak. Sholat jamak itu terbagi atas dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan pada waktu awal. Contohnya sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Yang kedua, sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takhir? Menggabungkan dua sholat fardu dikerjakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Sholat maghrib dan sholat isya di mana waktu yang kedua? Di isya. Jadi menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu asar. Masuk tata cara sholat jamak. Jadi sholat jamak takdim maupun sholat jamak takhir itu pertama dimulai dengan niat. Kemudian membaca niat dalam hati, berdiri seperti sholat biasanya, dilakukan dengan tertib. Kemudian dia berurutan tanpa jeda. Setelah salam sholat yang pertama, maka berdiri kembali untuk niat sholat yang berikutnya. Jadi sudah paham semuanya? Oke.
Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi sholat kasar. Materi apa? Sholat kasar. Setelah mempelajari materi hari ini, sudahkah kalian mengetahui hikmah sholat jamak? Ya atau tidak? Iya. Kemudian, apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Suka. Terus, apakah kalian sudah bisa menerapkan praktek salat jamak dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sudah. Kalau sudah, Ibu Guru ada kuis. Silakan kalian jawab. Ada kuis yang Ibu Guru kasih. Tulis nama dan dijawab. Tolong bantu Ibu Guru. Silakan tulis nama dan dijawab. Anak-anak sekalian, silakan pantau grup WA-nya kalian. Jadi ada yang masuk kelompok pengayaan dan ada yang masuk di grup WA dan media. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu Guru akhiri sampai di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah semua sebelum mengakhiri pembelajaran ini kita berdoa dimulai. Wa